Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang pertidaksamaan pecahan. Setelah kalian mempelajari pertidaksamaan kuadrat, maka kita lanjut ke materi berikutnya. Pertidaksamaan pecahan secara umum memiliki bentuk umum ini. Ada 1, 2, 3, 4. Dan kalian perhatikan, karena dia pecahan, dia pasti punya pembilang dan penyebut. Di sini pertidaksamaan pecahan itu pembilangnya fx sedangkan penyebutnya gx. Dan menggunakan tanda lebih dari atau kurang dari atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Dan kalian perhatikan bahwa bentuk umumnya ruas kanan haruslah 0. 0, 0. Dan ingat ya, bentuk umumnya adalah fx per gx, kemudian tanda pertidaksamaannya dan ruas kanannya adalah 0. Untuk langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikannya, kalian bisa lihat. Pertama adalah kita buat dulu pertidaksamaannya itu ke dalam bentuk umum. Yang berikutnya adalah kita menentukan nilai pembuat 0 untuk pembilang yang punyanya fx dan untuk penyebut yang punyanya gx. Dan ingat, karena penyebut ini gx berarti dia nanti dituliskannya tidak boleh sama dengan 0. Kalau pecahan, penyebut itu tidak boleh 0. Begitu ya. Lanjut yang ketiga. Membuat garis bilangan. Nah, nanti kalian buat garis bilangan dan kalian tentukan penyelesaiannya. Jangan lupa disimpulkan untuk interval penyelesaian dari pertidaksamaan yang dicari. Untuk lebih mudahnya, kita langsung ke contoh soal saja. Oke, kita ke contoh soal nomor 1 dan 2. Soal yang nomor 1, tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 7 per x min 1 kurang dari 0. Kita perhatikan, di soal yang nomor 1, ruas kanannya sudah 0. Berarti dia sudah memenuhi bentuk umum. Dan kalian lihat x plus 7 ini adalah sebagai pembilang fx. Sedangkan x min 1 itu adalah penyebut gx. Jadi ini sudah fx per gx kurang dari 0. Begitu ya. Langkah 1, buat bentuk umum sudah terpenuhi. Berarti kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah kita cari nilai x pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Nah, karena dia ini mudah, soalnya kita tulis saja langsung untuk pembilang x1 sama dengan 7 pindah ruas, berarti min 7. Sedangkan penyebut tadi sudah saya bilang bahwa penyebut tidak boleh sama dengan min 1 pindah ruas, jadi 1. Begitu ya. Kemudian kalian buat garis bilangannya karena kita sudah menemukan nilai pembuat 0. Dan kalian urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Min 7 berada di kiri dan 1 berada di kanannya. Dan lihat di tanda soal adalah menggunakan tanda kurang dari. Sehingga dia tidak penuh karena tidak ada sama dengannya. Dan ingat, bagian penyebut ini dia pasti tidak penuh. Bagian penyebut pasti tidak penuh. Nah, karena ini tadi saya bilang tidak ada sama dengannya, untuk yang x sama dengan min 7 tidak penuh, gitu ya. Terus kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan melihat dari koefisien dari x. Nah, untuk yang atas ini kan 1, yang bawah juga 1. Positif 1 dibagi positif 1, hasilnya tetap positif 1. Nah, kita tulis tandanya yaitu positif ditulis di paling kanan, di sini. Kemudian kita selang-seling. Nah, begitu. Dan permintaan soal adalah kurang dari 0. Yang namanya kurang dari 0 itu adalah bilangan negatif. Jadi kita tulis yang negatif. Sehingga penyelesaiannya adalah min 7 kurang dari x kurang dari 1. Begitu. Sedangkan soal yang nomor 2, x min 3 per 2x plus 5 lebih dari sama dengan 0. Kita analisa dulu. Karena di soal ruas kanannya sudah 0, maka
dia sudah memenuhi bentuk umum. Kita cari nilai fx-nya. Oh ya, ini pembilangnya adalah x min 3. Sedangkan penyebut adalah 2x plus 5. Jadi ini sudah fx per gx lebih dari sama dengan 0. Ya, begitu ya. Langkah pertama sudah terpenuhi. Kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari nilai x yang membuat 0 dari pembilang maupun penyebut. Ini mudah, langsung saja kita buat x1 ya. Min 3 pindah ruas jadi 3 dan penyebut harus tidak boleh sama dengan 5 pindah ruas min 5 terus dibagi 2 jadi min 5 per 2. Kemudian kalian buat garis bilangan dan diurutkan terkecil ke terbesar. Min 5 per 2 negatif berarti dia di kiri. Sedangkan yang positif adalah 3. Nah, penyebut yang bagian bawah ini tidak penuh, tidak boleh penuh karena tidak boleh sama dengan. Sedangkan pembilang bisa kemungkinannya penuh, tergantung dari soal. Nah, untuk soal yang nomor 2 menggunakan tanda sama dengan. Jadi dia penuh ya untuk pembilangnya. Nah, terus kalian cek tanda plus minnya dengan melihat koefisiennya saja. Ini contoh soalnya sederhana, jadi mudah. Bagian pembilang koefisien x1, bagian penyebut koefisien x-nya 2. 1 dibagi 2 kan setengah. Setengah itu positif. Dan kalian tulis tandanya positif di paling kanan ya, di sini. Terus selang-seling. Min plus. Mintanya soal lebih dari 0, berarti yang dipakai yang positif. Nah, begitu. Ya. Yang diambil positif, diambil yang positif. Dan kita simpulkan x kurang dari min 5 per 2 atau x lebih dari sama dengan, karena ini bentuk 3. Itu penyelesaiannya atau himpunan yang kita cari. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang nomor 3 dan 4. Tentukan himpunan penyelesaian dari nomor 3 e kuadrat ditambah 3x min 10 per x min 8 kurang dari sama dengan 0. Ya, soal yang nomor 3 ini kita lihat ruas kanannya sudah 0. Jadi ini sudah memenuhi bentuk umum. Dan kita lihat fx-nya adalah ini, sepanjang ini. Dan gx-nya adalah x min 8. Begitu ya. Langkah pertama sudah terpenuhi, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita faktorkan, karena yang bagian pembilang bisa difaktorkan. E kuadrat plus 3x min 10 kita bisa faktorkan menjadi x plus 5 x min 2 ya kan, sedangkan penyebutnya tetap tidak usah diapa-apakan. Nah, kita cari kemudian nilai x1, x2 bahkan x3 atau mencari nilai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Untuk yang x1 ini kalian lihat adalah min 5 karena 5-nya pindah ruas jadi negatif 5 gitu ya. Terus yang min 2 pindah ruas jadinya positif 2 ya. Sedangkan penyebut adalah tidak boleh sama dengan. Ingat, untuk penyebut tidak boleh sama dengan. Min 8 pindah ruas jadinya positif 8 begitu ya. Selanjutnya kalian buat garis bilangan yang diurutkan begitu. Dan terlihat bahwa negatif 5 berada di paling kiri karena dia negatif. Kemudian ada 2. Kemudian ada 8. Nah, dan kita harus memperhatikan tanda. Ya, untuk soal nomor 3 ini menggunakan tanda sama dengan. Sehingga bagian pembilang yang min 5 dan 2 harus penuh. Min 5, 2 penuh. Sedangkan penyebut itu tidak boleh penuh. Gitu ya. Lanjut. Setelah itu kalian tentukan tanda plus minnya atau positif negatifnya dengan melihat koefisien dari x. Nah, di sini kan koefisiennya adalah 1 x-nya. Ini juga 1. Bagian bawah juga 1. Ini kan jadi 1 dikali 1 dibagi 1. Hasilnya tetap 1 dan itu tandanya positif. Dan kalian ingat nulisnya itu dari kanan ya, dari kanan plus kemudian selang-seling gitu. Mintanya soal adalah yang kurang dari sama dengan atau yang negatif. Jadi ini kita ambil yang negatif, kita tulis yang negatif juga di sini ya.
Dan kita tulis himpunan penyelesaiannya, karena ini panahnya ke kiri, jadi X kurang dari sama dengan min 5, atau ya yang ini 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 8. Ya, karena 2 dan min 5 penuh, jadi pakai sama dengan, dan itu himpunan penyelesaian yang dicari. Sedangkan yang nomor 4, ya soal yang nomor 4, kita perhatikan dengan cara tadi. Pembilangnya adalah X kuadrat min 5 X min 6, penyebutnya X kuadrat min X min 12. Ruas kanan juga 0. Jadi ini Fx, bagian bawah adalah Gx. Ya. Lanjut. Langkah pertama terpenuhi, Fx per Gx lebih dari 0. Ya. Lanjut ke langkah kedua, kita cari pembuat 0 untuk pembilang penyebut. Nah ini kayaknya soalnya bisa difaktorin, kita faktorkan. Jadi X kuadrat min 5 X min 6 jadi X min 6 dikali X plus 1 per bagian penyebut bisa difaktorkan menjadi X min 4 kali X plus 3. Ya kan? Nah baru setelah itu kita cari nilai X1, 2, 3, bahkan 4. Untuk yang X1 dulu. X1 ini pindah ruas jadi 6, ya, min 6 pindah ruas jadi 6. X2 min 1 pindah ruas jadi min 1. Penyebut X3, ya, tidak boleh sama dengan, harus, ya, min 4 pindah ruas jadi 4. Yang terakhir X4 ini pindah ruas jadi min 3. Begitu. Dan kemudian kita buat garis bilangannya, urutkan dari yang terkecil yaitu min 3, kemudian min 1, kemudian 4, kemudian 6. Gitu ya. Dan kita lihat bahwa untuk 4 dan min 3 dia adalah penyebut, jadi tidak boleh penuh. Sedangkan pembilang ini memperhatikan dari tanda ada yang di soal. Nah di soal ini tidak menggunakan sama dengan, jadi juga tidak penuh. Nah ini hasilnya tidak penuh ya. Terus kita tentukan daerah penyelesaian dengan melihat dari koefisien X saja ya. Ini kan 1, ini juga 1, ini 1, ini juga 1. Kalian kali semua, jadinya kan 1 kali 1 tetap 1, bagian penyebut. 1 kali 1 tetap 1. Yang pembilang 1 dibagi penyebut 1, hasilnya tetap 1 dan tandanya positif. Tulis di paling kanan, terus selang-seling. Begitu. Dan mintanya soal adalah menggunakan tanda lebih dari. Kita beri tanda yang positif. Begitu. Ya, tanda yang positif yang kita ambil. Dan kita simpulkan penyelesaiannya adalah X ini ke kiri, berarti kurang dari min 3, atau ya ini diantara berarti min 1 kurang dari X kurang dari 4. Ya, ini panah ke kanan jadi atau X lebih dari 6. Dan inilah penyelesaian yang kita cari. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari X min 7 per X min 1 kurang dari 2. Untuk soal yang nomor 5 ini sepertinya kita belum menemukan bentuk umumnya ya, karena ruas kanannya ini bukan 0 yaitu 2. Jadi kita buat dulu bentuk umumnya ruas kanan itu 0. Dengan cara pindah ruas 2 itu ke kiri. Sehingga kita peroleh X min 7 per X min 1, ini pindah ruas jadi min 2 kurang dari 0, gitu ya. Selanjutnya, karena ini pecahan dikurangi bilangan, maka kita samakan penyebut, begitu. Kita tulis X min 7, min 2 kurung. Nah ini kan X min 1-nya kali silang ke sini, X min 1. Gini ya, jangan lupa penyebutnya yaitu per X min 1. Tandanya kurang dari 0. Dan kita kalikan dulu atau kita hitung dulu bagian pembilang. X min 7 min, nah ini min 2 kali X kan jadinya min 2X. Min 2 kali min 1 kan jadinya positif 2 per X min 1 kurang dari 0. Dan kalian hitung bagian pembilang. X min 2X jadinya min X. Min 7 tambah 2 jadinya negatif 5. Ya kan?
per X min 1 kurang dari 0. Dan kalian dapat pertidaksamaan yang sudah memenuhi bentuk umum. Karena ini fx bagian penyebutnya gx. Dan ini sangat sederhana ya. Fx per gx kurang dari 0. Gitu. Baru setelah itu kita cari nilai pembuat 0 dari pembilang maupun penyebut. Untuk yang pertama, pembilang x1. Nah, ini kan min 5. Min 5 pindah ruas kanan, jadi positif 5. Tapi dibagi negatif 1, jadinya min 5. Saya ulangi, min 5 kan pindah ruas kanan jadi 5. Terus dibagi min 1, jadi min 5. Gitu ya. Sedangkan penyebut, tandanya tidak boleh sama dengan min 1 pindah ruas jadi 1. Dan kita buat garis bilangannya urut dari yang kecil ke besar. Min 5, kemudian 1. Dan kita perhatikan tandanya, apakah ada sama dengannya atau tidak. Di soal tidak ada sama dengan. Jadi untuk pembilang, tandanya ini tidak penuh. Ya. Sedangkan penyebut pasti tidak penuh. Selanjutnya, kalian lihat koefisien X. Untuk yang atas, pembilang ini negatif 1 ya koefisiennya. Sedangkan penyebut adalah 1. Negatif 1 dibagi 1. Hasilnya adalah tetap negatif 1. Tandanya negatif. Sehingga kita tulis di paling kanan itu negatif. Terus selang-seling. Positif, negatif. Ya, isinya itu mulai dari yang kanan. Terus mintanya soal adalah kurang dari. Jadi kita ambil yang negatif. Nah, gini ya. Terus kita simpulkan X ke kiri berarti kurang dari min 5 atau X ke kanan tandanya berarti lebih dari 1. Dan inilah himpunan penyelesaian yang kita cari.